إلى سورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam perjalanan peradaban Islam, kodifikasi hadis merupakan salah satu bagian terpenting yang berfungsi menjaga kemurnian agama Islam. Sadaqallahul Azim. Selama 1400 tahun lebih, para ulama berusaha memahami teks hadis, berusaha mengenali orang-orang yang meriwayatkannya, dan menetapkan status keabsahan hadis. Hingga kemudian menyebarkannya ke tengah-tengah umat dengan lisan ataupun melalui usaha pembukuan yang mereka lakukan. Sungguh sebuah usaha yang tidak sederhana, yang membedakan teks-teks syariat Islam dengan teks-teks ajaran agama lainnya. Salah seorang ulama yang memiliki jasa besar dalam perkembangan dan pembukuan hadis adalah imam besar umat ini yang berasal dari Madinah. Beliau adalah Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Beliau merupakan orang pertama yang membukukan hadis dalam kitabnya Al-Muwatta. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Ghuyyan bin Kusail bin Amr bin Haris. Ibundanya adalah Aliyah bin Syarik al-Aziyah. Keluarga Imam Malik berasal dari kota Yaman. Lalu pada masa Umar bin Khattab, khalifah kedua, sang kakek Imam Malik berpindah ke kota Madinah dan menimba ilmu kepada para sahabat Nabi SAW hingga kemudian menjadi salah seorang pembesar tabi'in. Imam Malik dilahirkan di kota Madinah 79 tahun setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, tepatnya pada tahun 93 Hijriah. Tahun kelahirannya bertepatan bersamaan dengan tahun wafatnya salah seorang sahabat Nabi yang paling panjang umurnya, yakni Anas bin Malik. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hada Malikun as-Saghir. Masa kecil Imam Malik tumbuh di lingkungan yang religius, karena kedua orang tua Imam Malik merupakan sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Bahkan, paman Imam Malik yang bernama Nafi merupakan seorang periwayat hadis yang terpercaya atau siqah, yang meriwayatkan hadis dari Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat besar lainnya radhiyallahu anhum. Dengan lingkungan keluarga yang utama seperti ini, Malik kecil dibesarkan. Awalnya saudara Imam Malik yang bernama Nadhr mendahulinya dalam mempelajari hadis-hadis Nabi. Namun setelah beberapa waktu berlalu, Imam Malik berhasil melangkahi saudaranya dalam ilmu hadis. Bahkan, kecemerlangan Imam Malik semakin terlihat setelah Imam Malik menguasai bidang fikih dan bidang tafsir. Ibunda Imam Malik adalah orang yang paling berperan dalam memberikan motivasi kepada Imam Malik ketika menuntut ilmu. Tak hanya memberikan guru-guru yang terbaik, bahkan sang ibu juga mengajari anaknya tentang adab dalam menuntut ilmu. Imam Malik belajar dari banyak guru. Konon, guru Imam Malik berjumlah 700,
Bahkan ada yang mengatakan 900 guru jumlahnya. Dan beliau juga memilih guru-guru terbaik di zamannya. Di antara pesan gurunya yang selalu diingat oleh Imam Malik adalah untuk tidak segan mengatakan saya tidak tahu apabila benar-benar tidak mengetahui suatu permasalahan. Setelah mempelajari ilmu-ilmu syariat Islam secara komprehensif atau menyeluruh, Imam Malik dikenal sebagai orang yang paling berilmu di kota Madinah dan menyampaikan pelajaran-pelajaran di Masjid Nabawi di tengah-tengah penuntut ilmu dari berbagai penjuru negeri. Salah satu yang menarik dari kajian fikih yang beliau sampaikan adalah kajiannya syarat akan penafsiran hadis-hadis Nabi dan pendapat beliau pribadi yang terpengaruhi oleh para penduduk Madani. Konon menurut Imam Malik, praktek penduduk Madinah di masanya tak jauh dari praktek penduduk Madinah di zaman Rasulullah. Karena penduduk Madinah di zamannya mendapatkan ajaran dari kakek-kakek mereka yang notabene-nya adalah penduduk Madinah di zaman Rasulullah. Imam Malik meninggal di kota Madinah pada tahun 179 Hijriah, atau bertepatan dengan 759 Masehi, dengan umurnya yang berusia 85 tahun. Beliau dikuburkan di Baqi, yang merupakan tempat dimakamkannya para kekasih-kekasih Allah. Rahimahullahu Malik bin Anas. Nah, bagaimana kawan-kawan? Tadi kalian sudah mendengarkan dari teman kita Ato tentang sejarah Imam Malik. Nah, sekarang kita akan berganti sesi ke bagaimana sejarah terbentuknya kitab Al-Muwatta yang akan ditemani oleh saya, Saudara Rifki Huri. Ya, sekarang kita akan membuat sejarah kitab Al-Muwatta dan bagaimana sistematikanya. Nah, kalian lihat kan seperti ini. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa munculnya kitab Al-Muwatta tidak lepas dari konflik politik Islam di awal pemerintahan Islam yang menyebabkan munculnya kekuatan politik baru, yaitu Syiah, Khawarij, dan pihak kerajaan itu sendiri. Konflik ini pun terus berlanjut sampai zaman Abbasiyah. Hal ini pun memunculkan kekhawatiran Khalifah Ja'far al-Mansur, hingga akhirnya ia memerintahkan orang kepercayaannya yaitu Malik bin Anas untuk menyusun kitab hukum. Setelah menyelesaikan kitabnya, Imam Malik tidak langsung menyebarluaskannya, melainkan ia berdiskusi dengan 70 ulama ahli fikih dan mereka pun menyetujui kitab tersebut sebagaimana yang dikatakan Imam Malik, Fatawni alaihi, atau yang artinya mereka sepakat denganku atas kitab ini. Hingga akhirnya kitab ini pun dinamakan Al-Muwatta, atau yang artinya yang disepakati. Hore! Nah, sekarang kita akan mempelajari cara penyusunan kitab Al-Muwatta. Perlu diketahui teman-teman bahwa kitab Al-Muwatta terdiri dari 1829 hadis yang disaring dari 10.000 hadis. Walau begitu, ada juga pendapat lain seperti Ibnu Hibban yang berpendapat Al-Muwatta hanya terdiri dari 500 hadis, dan Al-Harashi yang berpendapat bahwa hanya ada 700 hadis, dan Abu Bakar Al-Hawani yang berpendapat bahwa hanya ada 1729 hadis. Karena ada 80 versi Al-Muwatta yang memang berbeda juga isinya. Wah, banyak sekali ya. Nah, Al-Muwatta juga disebut sebagai kitab sunan. Apa itu kitab sunan, teman-teman? Kitab sunan adalah kitab yang disusun berdasarkan bab fikih seperti bab bersuci ataupun bab beribadah. Seperti contohnya kitab Sunan At-Tirmidzi dan kitab Al-Muwatta. Bukan berdasarkan huruf atau yang disebut mu'jam, juga bukan berdasarkan semua ilmu atau yang disebut kitab Al-Jami. Nah, teman-teman,
kitab Al-Muwatta juga terdiri dari 61 bab dan 698 tema. Wah, banyak juga ya. Kira-kira kalau menghafalnya butuh waktu berapa lama ya? Baiklah, sampai di sini saja saya menemani kalian. Sampai jumpa lagi ya. Dan ingat, jaga selalu kesehatan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Nah, di sesi berikutnya kita akan mengetahui komentar-komentar para ulama tentang kitab Al-Muwatta yang akan disampaikan oleh sahabat Bahijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awalnya, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, salah seorang Khalifah Abbasiyah, meminta Imam Malik menulis kitab untuk dijadikan sebagai satu-satunya pedoman hukum negara dan acuan bagi hakim untuk mengadili perkara. Namun Imam Malik menolak. Tujuan yang diinginkan oleh Khalifah bahwa Al-Muwatta digunakan satu-satunya rujukan dalam bidang hukum. Ujian terhadap Imam Malik dan kitabnya, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi, berkata, Al-Muwatta adalah dasar utama dan inti dari kitab-kitab hadis, sedangkan Sahih Bukhari adalah dasar kedua, dan dari keduanya muncul kitab yang menjadi penyempurnaan seperti kayak Imam Muslim dan At-Tirmidzi. Al-Muwatta merupakan kitab hadis yang muktabar, terpercaya dan terkenal pada zamannya. Bahkan sebelum muncul kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari, Al-Hafidh As-Salah sebagaimana dinukil oleh Imam Suyuti mengatakan bahwa dalam riwayat kitab Al-Muwatta terdapat banyak perbedaan seperti mendahulukan, mengakhirkan, menambahkan, atau mengurangi kata atau kalimat tertentu. Riwayat yang paling banyak tambahannya adalah riwayat Ibnu Mus'ab. Imam Suyuti menyatakan bahwa semua hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam Al-Muwatta adalah sahih karena diriwayatkan dari orang-orang terpercaya. Adapun hadis-hadis yang dianggap sebagai hadis mursal, mu'aqqaf atau mu'afate, As-Suyuti berpendapat bahwa perbedaan hadis-hadis tersebut dalam Al-Muwatta telah diperkuat dengan riwayat lain sehingga semua hadis tersebut menjadi sahih. Bahkan banyak ulama, di antara mereka ada yang hidup zaman dengan Imam Malik, yang kemudian menyusun kitab hadis yang dijelaskan tentang istilahnya hadis-hadis yang dipandang muqati dan mursal dalam kitab Al-Muwatta seperti Syafi'ani, Al-Hafiz Ibnu Abdul Al-Barri dalam penelitiannya terhadap kitab Al-Muwatta berkesimpulan bahwa semua hadis yang dipandang mursal, baik yang menggunakan ungkapan balaghah atau ungkapan as-siqah, hanya disandarkan pada seorang siqah, semuanya adalah musnad melalui jalur selain Imam Malik, kecuali 4 hadis yang tidak diketahui sanadnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.